Seberapa banyak jalan nasional di daerah yang rusak? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Febrian Ahmad dalam segmen Fact Check. Febrian, silakan. Ya, terima kasih Kevin Egan, dan benar sekali bahwa sebenarnya ada beberapa status jalan yang mesti diperhatikan, mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, dan juga jalan kota atau kabupaten. Tapi yang menjadi menarik, bagaimana jika jalan yang berstatus nasional yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat justru malah rusak dan juga belum diperbaiki sehingga ini mengganggu sejumlah aktivitas dari masyarakat. Dan kali ini kami akan paparkan kepada Anda sejumlah jalan nasional yang dalam kondisi rusak dan juga belum diperbaiki sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Namun kita akan awali terlebih dahulu dengan menyimak data dari berapa panjang jalan di Indonesia dan juga ada berapa porsi jalan nasional di dalamnya. Nah, data yang kami kumpulkan dari pemirsa ini menunjukkan bahwa panjang jalan di seluruh Indonesia ini mencapai 548.366 km. Dan dari sekitar 548.000 ini 47.024 km diantaranya merupakan statusnya adalah jalan nasional. Artinya sisanya barulah terbagi antara jalan provinsi dan juga jalan tingkat kota atau kabupaten. Dari sekian banyak jalan nasional ini, di tahun 2004 sampai dengan 2014 atau di era Presiden SBY, dibangun sepanjang 11.804 km. Sementara hanya sebanyak 592 km saja yang dibangun dalam kurun waktu 2014 sampai dengan kurun waktu 2020 di era Presiden Jokowi. Dan data ini merupakan data yang dilampirkan dari Badan Pusat Statistik per tahun 2020. Ini menandakan bahwa seperti inilah kondisi jalan nasional kita dan pada era siapa saja dibangun jalan nasional yang ada di Indonesia. Kita akan lihat juga grafisnya karena memang jalan nasional ini cukup banyak yang rusak. Kami sudah mengumpulkan juga ada beberapa daerah di Indonesia dengan tingkat kerusakan jalan nasional yang paling tinggi. Kalau kemarin Presiden sempat datang ke Lampung yang ternyata jalan rusak di sana itu merupakan jalan tingkat provinsi. Tapi sebenarnya ada juga jalan nasional yang luput, sepertinya ini untuk diperhatikan lebih baik lagi. Nah, total panjang dari jalan nasional yang rusak ini adalah sepanjang 3.848,15 km. Dan ini ada 10 provinsi dengan jalan nasional yang rusak terparah, mulai dari provinsi di paling timur ini ada di Papua, ada sepanjang 278 km, di Kalimantan Tengah juga sepanjang 244 km, di Papua Barat, Kalimantan Timur, bahkan juga di Pulau Maluku terdapat 55 km jalan yang statusnya jalan nasional, tanggung jawab pemerintah pusat masih rusak, bahkan juga tidak ketinggalan di Sumatera, di Jambi, di Riau bahkan ada 42 km, sampai dengan di Sulawesi Selatan 32 km, dan juga di Maluku Utara 30 km jalan yang statusnya jalan nasional, bukan jalan provinsi, bukan jalan kota kabupaten, namun juga masih rusak dan juga masih menunggu kapan akan diperbaiki oleh pihak dari pemerintah pusat. Dan untuk bisa menentukan klasifikasi sebenarnya seberapa parah dari masing-masing jalan nasional yang ada di Indonesia ini, BPS juga sudah mengeluarkan sejumlah klasifikasinya. Bagaimana membedakan apakah jalan ini mantap bisa digunakan dengan baik atau jalan ini rusak sehingga harus diperbaiki. Kita akan lihat beberapa klasifikasi yang sudah dikeluarkan oleh BPS untuk dapat menilai apakah jalan ini jalan rusak atau sedang atau rusak parah seperti itu. Nah, dari klasifikasi ini ada beberapa tahapan ataupun bentuk jalan yang bisa disimpulkan, yakni mulai dari jalan baik, jalan rusak, jalan sedang, atau jalan rusak berat. Untuk jalan baik pemirsa, ini klasifikasinya adalah bisa dilewati dengan kendaraan kecepatannya mencapai 60 km per jam dan dengan kondisi yang seperti itu tidak memerlukan peliharaan selama 2 tahun. Artinya ini masih masuk ke dalam kategori jalan yang baik. Sementara untuk jalan yang sedang, ini kecepatan kendaraan yang melintas bisa 40 sampai dengan 60 km per jam dan jika dibiarkan saja tanpa peliharaan ini bisa bertahan selama 1 tahun. Sementara untuk jalan yang rusak, ini klasifikasinya adalah kecepatan kendaraan yang lewat adalah 20 sampai dengan 40 km per jam, lebih lambat. Dan jika sudah ada jalan yang seperti ini atau pada saat Anda berkendara tidak bisa lebih dari 40 km per jam, artinya perlu adanya perbaikan pondasi di jalan tersebut dan itu dalam kategori jalan rusak sedang. Sementara untuk jalan yang sudah rusak berat, maka Anda bisa merasakannya jika Anda sedang berkendara dan kecepatan Anda hanya 0 sampai dengan sekitar 20 km per jam, sangat lambat sekali karena jalan rusak, maka itu
itu merupakan kategori dari jalan yang rusak berat. Artinya harus perlu diperbaiki oleh pihak pemerintah dan kalau statusnya adalah jalan nasional, maka pemerintah pusat yang harus memperbaiki jalan tersebut. Nah, kami juga mengumpulkan beberapa contoh jalan nasional di seluruh Indonesia yang statusnya adalah rusak berat dan juga masih menunggu perhatian dari pemerintah. Yang pertama, ini juga kemarin viral di media sosial, yakni adalah Jalan Batu Jomba yang berada di kawasan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, di mana jalan ini merupakan jalan utama penghubung nasional yang digunakan juga sebagai jalur untuk mudik di Lebaran kemarin, dan ini juga viral karena ada cukup banyak kendaraan melintas, namun harus berusaha sekali untuk dapat melintasi Jalan Batu Jomba ini. Kemudian juga ada di Lampung, kalau kemarin Presiden menuju ke Rumbia yang berada di Lampung Tengah, sebenarnya ada juga jalan nasional di Lampung yang juga masih rusak, yakni adalah Jalan Batu Brak, di mana ini cukup sulit sekali untuk masyarakat melintas sehingga harus mengganggu aktivitas warga. Jalan rusak nasional juga berada di kawasan Kalimantan, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan. Ini di Tanah Bambu, pemirsa, di Kalimantan Selatan. Rasanya ini juga masih perlu perbaikan karena kalau kita lihat situasinya sudah berlumpur dan juga ada aspal yang mengelupas sehingga ini mengganggu aktivitas warga. Dan juga di Pulau Maluku, tepatnya di Maluku Utara, ini juga Jalan Trans Halmahera Tengah, Halmahera Timur maksud kami, juga merupakan jalan yang sampai dengan saat ini masih rusak dan juga membutuhkan perbaikan, sehingga bahkan kemarin masyarakat juga mengkritisi seperti apa sebenarnya pemeliharaan jalan nasional ini sehingga nampaknya masih luput dari pemerhatian pemerintah pusat, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar masyarakat ini bisa terjamin dan juga lancar pada saat mereka akan beraktivitas di jalan nasional tersebut. Tentunya pemirsa, dengan adanya data-data dari jalan nasional yang rusak ini diharapkan bisa menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan lagi oleh pemerintah pusat untuk bukan hanya sekedar memperhatikan jalan-jalan yang ada di kawasan perkotaan saja, namun juga harus bisa memperhatikan jalan yang berstatusnya nasional. Apalagi kalau kemarin di Lampung ada kucuran dana sekitar 400 miliar untuk perbaikan jalan, padahal jalan yang rusak merupakan jalan provinsi. Jangan sampai ini menimbulkan kecemburuan. Jalan provinsi diberikan bantuan dari pemerintah pusat, tapi justru jalan nasional yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat malah luput dari perhatian pemerintah di pusat. Itu dia paparan kami kali ini terkait dengan jalan rusak yang berstatus jalan nasional, dan kini Metro Siang saya kembalikan ke rekan saya, Kevin Egan. Egan, silakan.